efektif pengiriman para dukun itu biasanya sore hari, biasanya ya, lumrahnya. Tetapi tidak efektif di pagi sampai siang hari. Kenapa? Kalau kita melihat banyak banyak riwayat terkait dengan sore atau surup ini, makanya orang yang kena jin itu namanya kesurupan, istilahnya kesurupan, karena memang di waktu surup itu terbukanya alam ini, terbukanya dimensi alam ini, bahkan menjadi tempat pergantian yang malaikat jaga malam ini, pergantian dari yang malaikat yang jaga siang, termasuk jin setan yang mengganggu di siang hari gantian dengan jin setan yang mengganggu di malam hari, dan pergantiannya di sore itu, di surup itu. Makanya dimensi alam di waktu-waktu itu, waktu surup itu, waktu sore itu begitu kuat, energinya begitu kuat, sehingga ini dimanfaatkan acap kali oleh jin, oleh dukun, oleh pengirim ini, menggunakan kekuatan yang semacam itu untuk melesatkan medianya ke target. Makanya seringkali di malam waktu itu, kalau pengirimannya sore, banyak reaksinya di malam hari, agak mereda agak ya. Meskipun ada yang memang targetnya itu terus-menerus, sakitnya itu terus-menerus, tapi agak mereda biasanya di pagi sampai siang hari. Nanti kemudian sore muncul sakit itu terus sampai malam hari, terus merasakan begitu kuatnya di malam hari. Ini biasanya cara saya yang melakukan pemagaran itu ya. Saya juga seringkali memagari keluarga misalnya dengan bacaan Al-Fatihah. Ya, 41 kali kami khususkan, selain keluarga yang sudah meninggal, ya kami khususkan juga keluarga yang masih ada, anak-anak saya, istri dan diri saya sendiri. Di Fatihai li ruhi fil jasadi, siapa namanya anaknya atau istrinya atau diri kita sendiri, misalnya li ruhi fil jasadi, Bu Yuliana, Bu Yuliana sendiri membaca itu untuk dirinya sendiri, dibacakan asupan nutrisi dari bacaan Fatihah 41 kali, kalau saya 41 kali. Memang terpenting itu semuanya adalah niatkan tulus hati, mohon kepada Allah, mohon sekali lagi mohon kepada Allah melalui khasiat dari satu bacaan ini, misalnya Fatihah, meminta khasiat dari bacaan Fatihah ini untuk pemagaran diri saya, misalnya untuk pemagaran keluarga saya, untuk pemagaran anak saya yang ini. Jadi bukan berdasarkan nafsu kita bacaan ini agar seperti ini tidak. Hanya memang minta khasiat kepada Allah melalui bacaan Fatihah, misalnya Al-Fatihah, melalui Fatihah untuk pemagaran diri saya, ya Allah, Al-Fatihah. Kalau saya bacaan itu Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samiul alim, itu dibaca berapa kali untuk pemagaran diri, tiupkan ke dalam dua telapak tangan, diusapkan ke seluruh tubuh yang terjangkau, dan itu menguatkan jangkauan pikiran saya bahwa tubuh kita sudah terlindungi dari khasiat bacaan yang saya baca itu aja. Misalnya terkait dengan jodoh ya, terkait dengan rezeki atau hal lainnya lah ya, selain penyakit. Kalau dia penyakit fisik ya, selain penyakit fisik, deteksinya dengan mengetahui ciri-ciri dampaknya, ciri-ciri efeknya ya. Seusia yang sudah waktunya untuk berumah tangga ya. Karena kita yakini, pertama dulu harus kita yakini bahwa jodoh rezeki sudah menjadi wewenang mutlak. Katanya jodoh rezeki maut adalah sudah menjadi wewenang mutlak, tapi semua kan ada asbabnya. Allah kemudian menurunkan dampak itu, menurunkan terijabahnya doa itu kan melalui media sebab kan. Makanya disebut dengan sebab akibat, causality kalau bahasa anak-anak kuliah hukum causality. Apa itu yang memang ada yang langsung, tapi itu hal-hal yang kemudian kita merasakan hal yang berbeda. Tapi pada umumnya menurunkan sesuatu itu melalui sebab akibat. Contohnya ini, karena kita makhluk yang masih dalam ilmu tasawuf itu yang masih butuh sebab akibat, tidak kemudian langsung. Contohnya kalau kita ingin dapat uang gajian apapun ya, sebabnya adalah harus bekerja. Kalau kita ingin kenyang dari rasa lapar kita ya harus makan, itu hukum sebab akibat. Sebabnya itu adalah makan, akibatnya adalah kenyang. Sama dengan bekerja menjadi sebab, kemudian mendapatkan uangnya adalah akibat. Allah memberikan rezeki, memberikan contoh dari sebab akibat itu. Hukum alam yang semacam itu menjadi hukum alam, nature of law katanya. Dan anak kuliah nature of law, hukum alam yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sebab hukum alam ini karena hukum alam ini nampak, maka kita bisa mendeteksi dari dampak-dampaknya. Pertama, dampaknya ini sudah waktunya menikah, kok belum dapat jodoh. Ini mestinya pekerjaan saya lancar, tetapi kok tidak dapat pekerjaan, padahal sudah ikhtiar ya, sudah berusaha, ya, tidak dapat jodoh.
ini sudah dapat media kenalan sama ini. Kadang orangnya seneng, saya tidak seneng. Atau sebaliknya, kadang mereka orangnya tidak seneng, saya senang menggebu-gebu. Atau sama-sama suka, itu salah satu ciri-ciri ya. Kita mendeteksinya di ciri-cirinya itu. Sama-sama suka, ya. Tapi kemudian ada saja rintangan penghalang yang kemudian menyebabkan ini terpisah, tidak bisa menyatu. Atau bahkan sampai sudah masuk pada akad nikah, pelaminan, tapi kemudian ada saja tafrikohnya, pemisahnya, sampai kemudian bercerai dini. Tidak hanya pernikahan dini, tapi kemudian mengalami perceraian dini di usia pernikahan yang seumur jagung. Ya, itu semuanya adalah rintangan dari sebab akibat itu, dan kita bisa mendeteksi melalui kasat mata dengan ciri-cirinya, termasuk dunia kerja itu tadi. Diagnosa caranya gimana? Bisa jadi melalui foto ya, kemudian dicek secara non medis ya, apakah ini ada pengaruh non medis atau tidak. Yang kedua, antisipasinya seperti apa kalau sudah kejadian semacam itu. Coba cek sendiri dengan melakukan begini, media bacaan ya. Cek sendiri dengan menggunakan media bacaan. Kalau bereaksinya itu muntah ya, itu muntah, atau reaksi yang lain berupa keringat keluar, berupa apa ya, sendawa atau lain sebagainya, tapi yang paling banyak itu adalah reaksinya muntah. Jangan cek sendiri dengan bacaan Al-Fatihah, ayat kursi dan 3 kul ya. Bisa menggunakan media air putih kalau bisa yang hangat ya. Kemudian minum tiap teguk satu teguk. Tiap minuman satu teguk itu awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian minum satu teguk. Kemudian ucapkan setelahnya Alhamdulillah. Satu teguk lagi awali seperti tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Diminum satu teguk lagi, kemudian Alhamdulillah. Teguk berikutnya juga seperti itu. Setelah itu mohonkan kepada Allah, ya Allah, kalau memang ini kita harus belajar husul, menguatkan diri, nyambung kepada Allah dan punya keyakinan yang kuat. Kalau dukun aja ngirim penyakitnya, ngirim santetnya, ngirim peletnya, yakin nyampe, dan kemudian kita rasakan nyampe. Masa kita yang yakin pada Al-Quran, yakin kepada Allah, berdoa ya, berdoa dan kita tidak yakin nyampe ya. Harus kita punya keyakinan yakin nyampe, yakin diijabah oleh Allah. Kemudian kita mohon kepada Allah, ya Allah, seandainya dalam tubuh ini ada penyakit gangguan ya Allah, medis ataupun non medis, ya Allah, keluarkanlah. Buka mulutnya, arahkan ke kresek, itu pasti bereaksi. Kalaupun jenis penyakitnya medis ataupun non medis, akan bereaksi, mengeluarkan penyakit dari sebab doa jenengan melalui media bacaan itu. Media makanan atau minuman, sihir yang melalui media makanan atau minuman, itu ikatannya ada di dalam tubuh. Maka buhul atau ikatan penyakitnya yang ada di dalam tubuh harus keluar dulu. Caranya gimana? Kalau reaksinya itu terasa sesak, pegang dadanya, terutama yang sebelah kiri. Pegang dada sebelah kiri ya. Kemudian putar-putar searah, berlawanan arah jarum jam, seperti tawaf, berlawanan arah jarum jam. Kemudian baca satu ayat saja dari surat Al-Insyirah ya. Tapi kuatkan hati, ya Allah, jadikan sebab bacaan ini ya Allah, kasih dari surat ini Al-Insyirah, ayat 1 ini ya Allah, keluar semua gangguan ya. Kalau efeknya itu ya, biasanya ya, tempat favorit untuk pengeluaran gangguan penyakit ini di 2 tempat, perut dan dada. Reaksinya sesak, 2 tempat itu pegang, yang tangan kanan megang perut, yang tangan kiri megang dada sebelah kiri ya. Bacaannya ada yang menggunakan az-zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ayat kedua dari surat az-zalzalah ini diulang terus-menerus, wa akhrajatil ardu athqalaha, sambil memutar agak menekan sedikit ke area perut, wa akhrajatil ardu athqalaha, yang tangan kiri ke dada sebelah kiri. Setelah itu kemudian tarik ke atas, tangan bawah ini kanan yang ada di perut ini tarik ke atas, ke bawah, ke atas ya sambil mengucapkan gini, Bismillahi Allahu Akbar, tangan ke atas, buka mulutnya seakan mengeluarkan sesuatu. Tangan ini isaroh seakan mengeluarkan sesuatu, buka mulutnya. Biasanya kalau ada gangguan ya, pelet atau apapun bentuknya berupa sihir yang lebih-lebih itu buhulnya ada di dalam tubuh, akan keluar. Tapi siapkan dulu kreseknya. Solusinya penyakitnya itu dibuang ke kreseknya.